Koridor Ide adalah ruang bagi siapa saja untuk dapat belajar apapun, serta dapat mengekspresikan ide yang dimiliki menjadi sebuah karya. Saya ucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian yang sudah bergabung di sharing session sore hari ini. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Sisil dari Pusat Media dan Komunikasi Universitas Widya Kartika Surabaya. Saya ucapkan sekali lagi selamat bergabung di sharing session ini dan semoga Sobat Milenial tetap kuat dan sehat selalu. Oke, jangan lupa untuk follow IG, FB, Twitter kita di @infouika dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube kita Universitas Widya Kartika agar Sobat Milenial sekalian tahu update info tentang Wika dan pastinya tentang koridor ide batch-batch berikutnya. Dan pastinya acara hari ini dipersembahkan oleh Lensa Kartika. Oke, perlu saya beritahu bahwa koridor ide ini bersifat gratis dan pastinya hadir setiap minggunya dengan judul dan juga narasumber yang akan membawakan ide-ide dan ilmu-ilmu untuk dibagikan kepada sobat milenial pastinya. Informasi terkait dengan koridor ide ini dapat sobat milenial akses di bit.ly/koridor ide, bit.ly/koridor ide dengan huruf kecil semua. Kalian bisa akses di sana dan buat kalian kami berikan apresiasi bagi semua yang hadir dalam sharing session hari ini akan kami berikan sertifikat gratis dengan catatan mengikuti sharing session ini dari awal sampai akhir ya, dan pastinya juga mengisi survei kepuasan sebagai evaluasi kami nantinya. Linknya sudah kami kirimkan ke email dan juga akan kami share di kolom chat nantinya untuk link survei kepuasan. Oke, perlu saya informasikan juga, kita hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 akan hadir koridor ide batch 10 jam 10 pagi. Oke, sobat milenial sekalian, dan kami perlu informasikan bagi para sobat milenial dan seluruh keluarga serta sanak saudaranya bahwa kami turut berempati atas dampak yang ditimbulkan oleh situasi dan kondisi akibat COVID-19 ini, khususnya terkait dengan ekonomi. Maka kepada seluruh masyarakat yang memiliki semangat yang besar dengan dalam mengejar impian untuk melanjutkan pendidikan tinggi, maka Universitas Widya Kartika menghadirkan program konsultasi pendidikan, di mana ini akan membantu para calon mahasiswa Universitas Widya Kartika dalam menentukan rencana pendidikannya serta memberikan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa rekomendasi khusus. Bisa langsung daftarkan diri kalian atau menghubungi WhatsApp kami di nomor 0813 5659 4211 atau 0812 32770503. Di sini sudah hadir yang pertama Bapak Leonardo Setia Budi Wibowo. Halo Pak Leo. Halo Bu Sisil. Oke, bagaimana kabarnya Pak? Kabar baik Bu. Kabar baik. Gimana nih WFH-nya diisi dengan apa Pak? Wah macam-macam Bu. Saya tidak bisa kemana-mana ini. Nggak kemana-mana Pak, tapi tetap mengajar ya Pak ya? Ya, kita tetap kelas online-nya tetap jalan. Oke, baik, saya kenalkan sedikit. Beliau merupakan salah satu dosen teknik sipil Universitas Widya Kartika. Kemudian beliau juga merupakan kepala LTMK, Kepala Lembaga Terpadu Media dan Kerjasama Universitas Widya Kartika. Beliau juga merupakan tenaga ahli struktur dan beliau merupakan salah satu penerima full scholarship di National Taiwan University of Science and Technology.
Oke, itu sekilas dari narasumber kita pertama. Ada yang kedua, namanya Pak Ari Dwi Jatmiko. Mungkin sudah tidak asing kalau yang sudah pernah ikut batch-batch sebelumnya ya. Halo Pak Ari. Halo, Bu Sisil. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, ini sudah nggak asing lagi. Bapaknya selalu hadir dengan batch-batch khususnya juga pastinya ya Pak. Jangan pernah bosan Pak, ikut-ikut kita lagi. Oke. Mau tanya Pak, kesibukannya selama WFH seperti apa Pak? WFH ya beberapa pekerjaan ada yang masih berjalan meskipun remote ya, jarak jauh. Jadi koordinasi dan sebagainya ya terpaksa harus dilaksanakan secara remote gitu, secara jarak jauh. Oke, kalau begitu sehat terus buat kedua narasumber kita ini. Dan untuk perkuliahan tetap. Gimana Pak? Ya, untuk perkuliahan juga sama kan kita selalu pakai distance learning, jadi kita pakai e-learning kita, mungkin bisa pakai Zoom, Google Meet dan sebagainya tergantung mahasiswa mau menginginkan yang mana gitu kan medianya. Sampai saat ini masih. Betul. Ya baik, saya kenalkan sedikit Pak Ari merupakan perwakilan Jawa Timur untuk Green Building Council Indonesia. Beliau juga merupakan CEO Green Building Widya Kartika. Beliau juga merupakan Direktur Pelaksana Integrasi Informasi Solusindo atau BIM Solution. Dan beliau merupakan salah satu Kaprodi Arsitektur Universitas Widya Kartika. Nah, dua itu nanti yang akan sharing dengan kita dalam sharing session ini, yang akan dipandu atau dimoderatori oleh Kak Rio Oktorananda Putra. Halo Kak Rio. Halo Kak Sisil, selamat sore. Selamat sore Kak Rio. Bertemu kembali lagi dalam sharing session hari ini Kak Rio. Kabarnya tetap masih baik-baik saja Kak ya? Alhamdulillah baik. Semoga yang lain juga baik semua ya. Oh. Oke, baik. Maaf ada gangguan sedikit. Baik. Kak Rio ini merupakan koordinator Pusat Media dan Komunikasi Universitas Widya Kartika, dan beliau nanti yang akan memandu kita dalam sharing session hari ini. Perlu saya ingatkan kepada para peserta yang sudah hadir dalam forum hari ini, bisa menanyakan langsung nantinya pertanyaan kepada narasumber dengan catatan bisa di chat dulu di kolom chatnya pertanyaannya, nanti kami akan bantu menyebutkan namanya, dan yang namanya disebutkan bisa menyalakan mikrofonnya untuk bertanya langsung dengan narasumber kita hari ini. Oke, tanpa lama-lama lagi saya langsung serahkan ke Kak Rio selaku moderator kita hari ini untuk memandu kita dalam jalannya sharing session hari ini. Silakan Kak Rio. Oke, selamat sore Sobat Milenial semuanya. Selamat datang di Koridor Ide Open House, sesi Open House kita, di mana kita menghadirkan dua narasumber yang hebat, yang beliau berdua adalah juga bagian dari Sivitas Universitas Widya Kartika Surabaya, dan semoga semua dalam kondisi yang sehat dan selalu bersemangat dalam kondisi apapun. Saya ucapkan selamat sore dan selamat datang kepada dua narasumber kita, Pak Leo dan Pak Ari. Selamat sore Pak Leo, Pak Ari. Selamat sore, Kak Rio. Semoga selalu sehat kondisinya juga Pak ya. Ya. Oke. Sesuai dengan judul kita hari ini, Pak Leo yang ahli pada bidang teknik sipil dan juga Pak Ari yang juga concern di bidang arsitektur. Ini secara umum dua bidang ini serumpun Pak ya, bisa dibilang seperti itu Pak ya. Ya, betul. Jadi memang ketika kita berinteraksi dengan adik-adik di SMA sederajat khususnya, masih banyak dari mereka yang masih belum begitu memahami dengan detail sebenarnya apa sih teknik sipil dan arsitek itu perbedaannya, dan konsentrasinya itu seperti apa yang dipelajari, kemudian bagaimana nanti prospek ke depannya. Ini saya mau sapa dulu Pak Leo yang juga merupakan penerima full scholarship dari NTUST, National Taiwan University of Science and Technology ya Pak Leo. Iya, benar Pak. Pak Leo,
terkait dengan teknik sipil sendiri, Pak Leo. Pak Leo ini kan sudah beberapa tahun ini sudah memang konsentrasinya di sini, dan bisa diceritakan Pak Leo secara detail apa sih teknik sipil ini Pak Leo, dan apa saja yang dipelajari di sini. Oke, selamat sore Sobat Milenial. Oke, untuk awalan kita akan jelaskan dulu apa itu teknik sipil ya. Jadi teknik sipil itu sendiri merupakan salah satu cabang ilmu teknik yang mempelajari tentang bagaimana merancang, membangun, lalu merenovasi, tidak hanya gedung, tapi kita juga nanti bergerak di bidang infrastruktur. Jadi untuk adik-adik yang belum tahu tentang sipil, mungkin kalau lihat jembatan itu ada kontribusi dari teknik sipil. Kalau gedung sudah pasti. Lalu kalau lihat tentang irigasi itu juga ada kontribusi dari teknik sipil. Jadi Sedangkan kalau untuk ini ya, kalau kita bicara tentang teknik sipil, berarti selain kita membangun gitu Pak Leo, membangun secara ya, fisik. betul. Jadi desain dan juga sampai pembangunan fisiknya. Sedangkan untuk pelajarannya ya, mungkin adik-adik yang dari IPA mungkin sudah paham untuk matematika dan fisika mungkin. Mungkin ada juga kimia juga bisa berhubungan dengan teknik sipil, terutama di material dan juga di ilmu-ilmu lingkungan juga. Oke. Jadi di kebanyakan teman-teman yang dari IPA, apalagi SMK yang memang konsentrasi jurusannya di bidang itu ya Pak Leo. Ya benar Pak. Oke, saya beralih sebentar ke Pak Ari. Pak Ari, secara umum gambaran arsitektur itu apa sih dan apa sih yang dipelajari Pak? Oke, terima kasih Mas Rio. Untuk arsitek itu memang sebuah profesi yang berbeda ya, karena arsitek ini sebuah profesi yang dimana dia menggabungkan antara kemampuan otak kanan dan otak kiri. Jadi otak kanan yang berkecenderungan seni, terus emosi dan sebagainya, tetapi juga didukung oleh kemampuan logik, kemampuan oleh fakta-fakta, mempelajari sains, mempelajari hal-hal yang terstruktur dan sebagainya. Jadi ada gabungan di antara dua hal itu. Jadi bukan hanya seni saja. Gitu. Nah, memang kita satu rumpun dengan teman-teman di sipil, ya kita sama-sama di bidang konstruksi. Di mana kalau di arsitek sendiri itu merupakan bidang yang dimana dia mulai mendesain dari awal, mulai dari konsep, melihat lokasi, mempelajari lokasi seperti apa, terus habis itu kita melihat budayanya, kita melihat masyarakatnya, gitu. Terus habis itu kita mendesain ruangannya kira-kira seperti apa, kebutuhannya apa, dan sebagainya. Dan arsitek merupakan salah satu profesi dari 8 profesi yang diakui secara internasional. Jadi diantaranya ada insinyur, engineering, sipil termasuk di dalamnya, ada arsitek, akuntan, dokter gigi, tenaga survei, tenaga medis, terus perawat, sama tenaga pariwisata. Jadi arsitek merupakan, jadi kita bisa misalnya ngambil proyek di luar negeri, seperti itu memungkinkan. Secara garis besar, arsitek seperti itu. Monggo. Oke, berarti tidak hanya bisa di lingkup yang lokal atau regional saja Pak ya, bahkan bisa sampai ke luar negeri juga ya. Ke luar negeri. Ya, betul. Oke. Jadi Pak Ari dan Pak Leo, secara spesifik kalau kita masyarakat umum membandingkan antara teknik sipil dan arsitektur, itu bagaimana Pak Ari, Pak Leo? Oke, gini Pak. Kalau dari sipil sendiri sebenarnya bidangnya di sipil itu macam-macam Pak. Kebetulan saya sendiri di bidangnya di struktur yang lebih ke arah kayak gedung, lalu jembatan. Jadi di sipil ini kita ada bidang struktur yang bangun-bangun gedung itu, lalu ada geoteknik, ini tentang kita mau pelajari kayak dinding penahan tanah, lalu longsoran, lalu ngetes kekuatan tanah itu, tanah kerasnya di kedalaman berapa, itu nanti di bidang geoteknik.
Lalu ada juga manajemen konstruksi. Di sini manajemen konstruksi ini lebih ke arah scheduling, lalu kita bisa apa namanya, anggaran ini untuk perencanaan anggaran biaya itu bisa masuk di manajemen konstruksi. Lalu bidang satu lagi ada bidang keairan. Di bidang keairan ini kita nanti untuk mendesain bendungan, lalu irigasi perkotaan, irigasi di desa pun juga bisa. Lalu yang ada satu lagi transportasi. Mungkin ini banyak yang belum tahu juga kalau transportasi itu salah satu bidang dari sipil. Jadi di bidang transportasi ini selain membangun jalannya sendiri, di transportasi kita nanti juga belajar untuk mengatur sinyal lampu itu merah kuning hijau itu. Di situ jadi kita tidak mungkin naruh lampu 60 detik itu asal itu enggak. Jadi ada hitungannya juga di bidang transportasi. Itu dipelajari di teknik sipil ya Pak Leo ya? Ada di bidang transportasi kita ada pelajarannya itu. Jadi gitu berhenti lampu merahnya berapa detik, lampu kuningnya berapa detik, itu dipelajari juga di bidang transportasi di sipil. Dan yang terakhir kita juga ada material. Jadi material ini lebih ke arah pemanfaatan limbah kita olah jadi untuk bata ringan atau untuk beton ringan seperti itu. Itu yang spesifiknya dari teknik sipil sih. Itu yang tadi kemudian Pak Leo sampaikan bahwa juga teman-teman yang di kimia juga ilmunya kepakai di teknik sipil nanti Pak ya? Iya, bisa dipakai juga itu. Kita juga mempelajari untuk kimia. Jadi Pak Ari, secara spesifiknya untuk membedakan arsitek dengan teknik sipil gimana Pak Ari? Tambahan Pak Ari. Oke, jadi arsitek itu adalah dimulai dari perencanaan, dari konsep tadi Pak. Jadi mungkin saya perlu presentkan sedikit, ini ada beberapa poin untuk di arsitek. Sebentar. Nah, jadi ini ada 13 kompetensi, 13 butir kompetensi arsitek ya. Jadi ini bisa milih 4 atau lebih dari kompetensi ini. Jadi dia harus memahami tentang perencanaan, menghasilkan rancangan, memenuhi ukuran estetika dan sebagainya, pengetahuan arsitektur sendiri, pengetahuan seni, perencanaan dan perancangan kota. Jadi kota itu mau seperti apa, di mana daerah bisnis, di mana daerah perkota, apa itu pemukiman, daerah pemerintahan dan sebagainya, itu dari perencanaan kota. Terus ada hubungan antar manusia, bangunan dan lingkungan, terus mengetahui daya dukung lingkungan, peran di masyarakat, pekerjaan perancangan, terus ada pengertian antardisiplin, masalah antardisiplin, fisika bangunan, jadi gimana bangunan itu bereaksi terhadap lingkungan dan sebagainya, anggaran RAB, industri di proyek sama manajemen proyek. Nah, ini ada beberapa gambar lah. Ini karya-karya arsitek ya. Ini mungkin rumah-rumah tradisional yang ada di Indonesia. Jadi ini adalah arsitektur kuno yang ada di Indonesia gitu ya. Ini karya masyarakat masa lampau gitu Pak ya? Betul. Iya. Jadi arsitektur itu sebelum ada yang sebutannya arsitek itu sudah menghasilkan sesuatu yang untuk masyarakat. Nah ini kalau mungkin yang di dunia, mungkin yang terkenal ya. Nah ini lingkupnya adalah kita adalah untuk merancangnya, merancang bentuknya, merancang ruangnya, mengkoordinasi. Tetapi yang menghitung detailnya untuk struktur tadi ya, terus untuk pelaksanaannya itu teman-teman dari sipil yang melakukan. Jadi kita kolaborasinya di situ. Jadi desainnya dari kita yang merancang dari konsep, dari masyarakatnya kebutuhannya seperti apa, dan sebagainya. Ini ada rumah tunggal, ada bangunan bermasa banyak kayak resort, terus ada bangunan berlantai banyak, apartemen, dan sebagainya. Perumahan gitu ya, terus desain kawasan khusus, SCBD, dan sebagainya. Terus interior, itu juga ada. Landscape, taman,
Ya, jadi kalau seperti kita ketahui bersama di Surabaya tamannya tertata dengan baik dan sebagainya. Ini karya Bu Risma ini, beliau adalah dari arsitektur lanskap. Jadi itu adalah beberapa arsitektur. Ini kita juga bisa melihat dari tema estetikanya. Jadi estetikanya yang kita tonjolkan seperti itu ya. Terus perilakunya, ini ada perilaku, terus ada tentang lingkungan yang alami. Jadi gimana kita tidak merusak lingkungannya meskipun kita membangun bangunan ada di dalam lingkungan tersebut. Ada yang tema sains atau teknologi bangunan pintar, itu juga ada. Jadi ini adalah, nah ini beberapa bangunan yang simbolik ya. Jadi ini adalah beberapa contohnya. Seperti itu Yang secara mencirikan suatu daerah atau suatu institusi gitu Pak ya. betul, ya betul. Oke, seperti itu saya Oke. kembalikan Baik, lagi. Pak Ari dan Pak Leo. Ini semakin spesifik nih. Mungkin teman-teman yang baru bergabung, saya sapa dulu. Selamat sore, selamat bergabung. Dan bagi yang baru bergabung mungkin belum begitu tahu dari awal tadi apa sih yang kita bahas ini. Bahwa hari ini kita Koridor Ide sesi spesial sharing session. Kita open house, kita hadirkan narasumber kita dari Civitas Universitas Widya Kartika. Kalau teman adik-adik yang dari SMA yang kita beberapa bertemu dengan mereka di sekolah ataupun kita juga secara daring sering dengan mereka, beberapa menyampaikan memang mereka belum begitu paham terkait dengan teknik sipil dan arsitektur ini. Dan lebih spesifiknya Pak Ari terkait dari arsitektur sendiri itu tadi bahwa mereka merancang bangunan. Tapi tadi di Pak Leo juga ternyata ada perancangan bangunan juga. Itu bagaimana itu Pak Ari dan Pak Leo? Pak Leo dulu deh. Begini Pak, kalau dari arsitek kan di desain awalnya semuanya biasanya dari arsitek Pak. Jadi kita kolaborasinya itu arsitek desain tampak depannya seperti apa, lalu kebutuhannya, ruangnya apa aja, itu dari teman-teman arsitek. Dari teman-teman arsitek diserahkan ke sipil yang khusus yang struktur untuk menghitung kekuatan bangunannya. Jadi teman-teman arsitek order, oh ini saya pinginnya seperti ini, pinginnya seperti ini. Nah dari teman struktur kita menghitung, oh ini berarti butuh apa? Balok kolomnya itu ukurannya sekian. Seperti itu sih Pak. Kalau sama-sama merancang sebenarnya. Berarti berkolaborasi bisa, bahkan kalau arsitektur sendiri memungkinkan tidak kalau untuk merancang bangunan itu sendiri tanpa melibatkan teknik sipil, Pak Ari? Oke. Tidak memungkinkan Pak. Jadi kita kalau bilang di bidang konstruksi, kita karena itu tadi ada di salah satu butir kompetensi dari arsitek, dia harus bisa bekerja sama secara multidisiplin. Karena kita tidak mungkin membangun sebuah bangunan itu dengan ilmu kita sendiri arsitek gitu ya. Di situ melibatkan teman-teman teknik sipil, teman-teman instalasi listrik, electrical, jadi apa itu pencahayaan, ada HVAC atau mungkin pengondisian udara, ada juga masalah plumbing atau pemipaan. Jadi belum lagi masalah isolasi dan sebagainya. Jadi banyak hal yang dilibatkan di situ. Belum lagi masalah manajemen keuangan dan sebagainya. Jadi itu sebuah pekerjaan multidisiplin. Karena itu kalau kita bilang arsitek, tadi kalau kita mulai dari perencanaan, kita mulai merencana, mulai mendeteksi siapa sih konsumennya gitu. Kita mendesain untuk siapa ini, untuk masyarakat siapa, atau untuk keluarga, atau untuk masyarakat tertentu, untuk publik, atau mungkin untuk perusahaan dan sebagainya. Kita pelajari dulu mereka butuhnya apa yang mereka butuhkan. Oh, kalau mereka butuh ini berarti perlu ruangan apa saja. Itu kita yang mendefine, yang menentukan, yang membuat gitu ya. Oh, perlunya luasan seberapa, kapasitasnya untuk berapa orang dan sebagainya. Terus peletakannya gimana. Jadi supaya orang masuk itu nyaman. Jadi nggak mungkin kita masuk sebuah gedung ternyata lobinya di belakang.
Ya kan? Jadi kita harus mengitari gedung itu terus baru masuk lobi. Itu kan nggak mungkin gitu. Jadi yang meletakkan itu adalah arsitek yang melakukan peletakan tersebut supaya sekuensinya itu nyaman bagi penggunanya. Jadi oh ya habis dari lobi terus habis itu ke lift, terus habis itu ke ruangan yang dituju atau mungkin kemana ke gudang dan sebagainya. Gudangnya harus dipisah dan sebagainya. Itu semuanya adalah arsitek. Terus di situ juga gayanya mau seperti apa gitu kan, mau menerapkan apa. Terus perhitungan simulasinya inginnya seperti apa. Inginnya oh Pak, saya inginnya tanpa AC-nya sedikit umpamanya. Banyak menggunakan udara alami umpamanya. Jadi sirkulasi anginnya seperti apa, lewat mana. Itu semuanya dari arsitek. Terus setelah setelah kita mendesain secara global, baru kita dibantu. Nah, jadi tidak terlalu gitu juga Pak Rio. Kita dibantu dengan teman-teman yang ahli lain gitu. Wah ini katanya perlu struktur nih. Ya kita panggil nih teman-teman teknik sipil gitu. Ini tolong dihitungkan dong, seperti ini detailnya. Ini bentuknya kayak gini lah, tapi perhitungannya seperti apa kita serahkan ke mereka. Tadi masih sirkulasi udara, ya teman-teman HVAC. Ventilation and air conditioning yang kita panggil. Ini saya pinginnya seperti ini, saya secara umum seperti ini, mereka detailnya mereka akan menghitung gitu. Jadi detail-detailnya itu dihitung oleh tenaga ahli masing-masing. Seperti itu, Pak. Jadi secara konseptual dari arsitek. Gitu. Secara konseptual dari arsitek dan sedemikian kompleksnya, belum lagi kalau permintaan dari ini Pak ya, pemilik atau pengguna gedung itu sendiri Pak ya. Iya, betul. Itu semakin kompleks lagi Pak ya. Ya, yang penting kalau di arsitek adalah komunikasi Pak. Jadi gimana kita bisa bertanya dengan benar supaya penggunanya atau pelanggan kita itu bisa terlayani dengan baik. Terus kita bisa memberikan informasi dengan benar kepada tenaga ahli yang membantu kita gitu. Jangan sampai mereka nggak ngerti maksud kita gitu kan. Sampai akhirnya kembali lagi ke owner atau pemilik proyek seperti itu. Jadi komunikasi yang paling dipentingkan di situ. Baik. Dan ini Pak Leo dan Pak Ari, ketika kita sharing dengan teman-teman yang di SMA juga mereka begini. Kalau saya suka matematika tapi nggak bisa gambar, kira-kira bisa nggak masuk di arsitek gitu Pak? Jadi kalau masuk ke arsitek, jadi gini, kita lihat gambar itu bukan sebagai pure bakat untuk menggambar sesuatu gitu ya, bukan pintar melukis dan sebagainya, bukan itu. Jadi gambar adalah cara kita berkomunikasi. Jadi di situ. Jadi intinya supaya yang dikomunikasikan itu jelas, kita mengkomunikasikan dengan gambar. Ya, kita bisa dengan gambar, kita bisa juga dengan model, jadi bentuk maket seperti itu, kita potong dan sebagainya, kita membentuk sesuatu bisa juga modeling secara digital dan sebagainya. Jadi itu alat bantu. Jadi gambar itu dianggap penting. Kenapa? Karena itu nggak perlu alat lain-lain, hanya perlu kertas sama pensil. Intinya itu. Jadi kalau kita di lapangan, kita mau menjelaskan lebih mudah kalau kita bisa melakukan sketsa. Dan sketsa atau mungkin gambar di bidang arsitek, ya, desain gitu ya, itu bisa dilatih, Pak. Itu bisa dilatih. Saya sendiri dulu dengan sengaja melatih gitu ya, dengan saya melatih diri untuk menggambar. Saya bukan orang yang dari kelas mungkin kelas 1 SD mencoret-coret buku dan sebagainya, buku itu penuh dengan gambar gitu ya. Ada teman saya itu resepnya ibunya itu semuanya penuh dengan gambar gitu kan. Saking senangnya beliau ini menggambar gitu ya. Jadi tapi ibunya waktu lihat resep loh kok gambar semua kan gitu kan. Nah, seperti itu terjadi gitu. Saya bukan orang yang seperti itu. Jadi saya menggambar dengan belajar. Jadi mulai saya belajar menggambar itu mulai dari SMA, saya belajar menggambar. Mulai dari gambar apa itu, mungkin gambar teknik atau apa di SMA. Waktu itu seni rupa Mas Ian, tapi ada gambar 3 dimensi. Dari situ saya mulai belajar menggambar. Sampai akhirnya saya teruskan di perkuliahan dan seterusnya. Bisa dilatih gitu ya? Bisa dilatih. Oke, saya ke Pak Leo. Kalau sebaliknya nih Pak Leo, di teknik sipil ini kan harus
apakah bisa dibilang bahwa harus kuat matematikanya atau perhitung-hitungannya gitu. Terus kalau teman-teman yang di SMA nih pengen dia suka di bidang konstruksi gitu, pengen nanti jadi ahli struktur seperti Pak Leo contohnya. Kalau dia nggak bisa matematika gitu gimana Pak Leo? Gini ya, saya dulu SMA dari IPS, lulus SMA dari IPS, dan puji Tuhan bisa bertahan sampai selesai S3 di teknik sipil. Jadi menurut saya sendiri, sebenarnya tidak ada sih kata-kata tidak bisa itu, kalau saya loh ya, pendapat pribadi saya tidak ada tidak bisa itu. Jadi apapun itu pasti bisa dilakukan, tergantung kita mau tidaknya sih. Jadi seperti awal-awal kuliah dulu memang agak berat waktu saya di S1, karena kan basicnya memang IPS, belajarnya saya akuntansi, ekonomi, seperti itu. Dan awal-awal semester di situ ada matematika, ada fisika bangunan. Jadi benar-benar harus ngitung. Tapi mau nggak mau saya sudah terlanjur jatuh cinta sama yang namanya lihat gedung tinggi, lihat jembatan yang bentang panjang. Jadi ya mau akhirnya kita belajar dari situ. Gimana pun caranya harus belajar nyoba-nyoba soal seperti gitu. Kalau menurut saya pasti bisa lah. Intinya harus ya mungkin juga ya, harus kalau memang passionnya di situ, cita-citanya di situ harus berubah. Ya mau nggak mau akhirnya jalannya di situ. Bahkan tidak menutup kemungkinan dari jurusan IPS pun seperti Pak Leo juga bisa jadi ahli konstruksi seperti sekarang, ahli struktur gitu ya. Bahkan menerima beasiswa S3 kemarin di Taiwan ya. Ya, puji Tuhan. Nanti boleh deh Pak Leo kita buat sesi khusus gitu, bahas gimana masa-masa kuliah di Taiwan dan bagaimana cara mendapatkan beasiswa di Taiwan gitu. Oh ya, siap Pak Leo. Seperti teman-teman sobat milenial juga pengen nih dapat kisi-kisinya gitu. Oke, saya lanjutkan kepada ini Pak Leo dan Pak Ari terkait dengan prospek kerja, atau mungkin dari Pak Leo dan Pak Ari terkait dengan apa yang akan dipelajari di arsitek itu mungkin ada mau disampaikan Pak Ari, Pak Leo, buat teman-teman khususnya di SMA, SMK atau yang mau bergelut di bidang teknik sipil dan arsitek, pengen tahu nih apa aja sih yang harus dipelajari detailnya ketika nanti masuk di jurusan teknik sipil atau di arsitek. Oh ya, kalau di sipil kan tadi kan kita ada sekitar 6 konsentrasi. Jadi untuk yang di dasarnya teman-teman yang di semester 1 ini banyak bermainnya di fisika, lalu di matematika sama seperti statika. Mungkin yang teman-teman IPA sudah tahu tentang mekanika bahan seperti itu, mungkin sudah paham. Cuma nanti ke depannya tetap kita nanti belajarnya juga belajar RAB. Di situ hitung-hitungan uang ya sebenarnya. Jadi ya dari ekonomi juga bisa masuk. Jadi nggak melulu ngitung nggak ngitung fisika gitu aja. Jadi ya bisa macam-macam sebenarnya kalau di sipil kita hampir semuanya kita pelajari juga. Jadi lingkungan nanti juga kemudian merek ini dengan merek yang lainnya dibandingkan mana yang murah dengan kualitas yang sama gitu. Ya itu bisa juga. Nanti soalnya juga kolaborasinya dengan arsitek juga. Oke. Untuk transport di bidang teknik sipil tadi membahas terkait dengan juga transportasi. Transportasi itu kan juga kita bahasnya juga di materialnya ya. Jadi aspal itu ada yang tebal sekian, tebal 10 cm, tebal 5 cm sudah beda juga. Lalu beton pun juga seperti itu, nanti belajar beton itu mutu beton beda, kekuatannya pasti beda. Mutu baja beda, kekuatannya juga beda. Jadi ya kompleks sih sebenarnya. Tapi kalau enjoy di dalamnya senang pasti. Ya itu saya dulu senangnya soalnya lihat gedung tinggi bisa berdiri ya ini ya. Ini di dalamnya kayak gimana, dari situ saya jadi senangnya di situ. Jadi apapun mata kuliahnya ya mau nggak mau kita lahap semua. Oke. Jadi sekalipun teman-teman yang rencana nanti lanjut ke bidang teknik sipil atau arsitektur juga nggak perlu takut kalau belum bisa matematika. Kalau nggak suka matematika sudah beda lagi tuh. Harus jadi sendiri tuh. Benar-benar.
Karena kalau nggak bisa masih bisa dipelajari gitu ya Pak Leo. Ya, betul. Oke, Pak Ari ada lagi yang mau disampaikan terkait dengan ini apa saja yang akan dipelajari nanti di bidang arsitektur? Oke, kalau di bidang arsitek yang akan dipelajari, pertama ya, saya ambil beberapa urutannya mulai dari semester 1 gitu. Yang dipelajari adalah masalah estetika. Jadi membuat bentuk, itu ada sketsa, ada bentuk 3 dimensi, dari karet, dari kertas, dari apa. Jadi hal ini menajamkan rasa estetika. Jadi ini kita untuk dilatih untuk menajamkan rasa estetika. Selain itu juga mempelajari mekanika, itu hal yang berhubungan dengan matematika. Jadi matematika arsitektur ya. Jadi kita lebih ke arah volume, luasan ruang dan sebagainya, hal-hal seperti itu. Jadi yang berhubungan dengan arsitek. Terus sampai situ di semester 2 itu mulai ada perilaku di dalamnya. Jadi mungkin di situ membuat sebuah bangunan yang ruangannya sedikit gitu ya. Mungkin 3 ruangan atau 4 ruangan gitu. Seperti contohnya toko, apotek dan sebagainya. Itu kan ada ruang layanan, ada ruang penyimpanan, ada ruang karyawan seperti itu. Jadi sederhana. Jadi untuk mempelajari gimana sih orang itu bekerja dan sebagainya, apa yang harus mereka lakukan untuk melayani dan sebagainya seperti itu. Jadi untuk mempelajari itu. Terus habis itu berikutnya lagi itu mempelajari tentang tempat tinggal, terutama tempat tinggal profesi. Jadi tempat tinggalnya kalau sekarang ini banyak WFH, nah ini kan tempat tinggal profesi menjadi suatu kebutuhan ini gitu. Di mana di rumah mereka harus bekerja juga. Nah ini. Jadi ini memang dilatih untuk gimana supaya tetap nyaman bisa bekerja di dalam rumah dan sebagainya, juga keadaan keluarganya seperti apa dan sebagainya bisa terlayani dengan baik. Ya, seperti itu. Ini Terus seperti yang berikutnya kemarin lagi sharing tuh Pak Ari ya terkait dengan green living yang memanfaatkan area yang terbatas. Kemarin kita sharing di koridor ini juga ya Pak Ari ya. betul. Nah, semester 4 baru bangunannya banyak nih. Jadi desain semacam resort atau mungkin kompleks sekolah atau mungkin kompleks olahraga dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi itu satu tipe, kegiatannya sama tapi ada di sebuah kompleks. Terus nanti berikutnya lagi mempelajari tentang arsitektur yang berwawasan lingkungan dan sains. Jadi di sini sudah ada teknologinya, ada sainsnya dan sebagainya. Terus juga ada lagi nanti yang bersifat simbolik. Nah, ini tadi yang Pak Rio tadi pemerintahan dan sebagainya, itu terjadi juga, itu dipelajari juga. Berikutnya lagi sudah semacam penjurusan gitu ya. Jadi satu tentang green building, mungkin satu building information modeling, ada lagi masalah kawasan air, kawasan apa dan sebagainya seperti itu. Sampai akhirnya ada tugas akhir. Dan di sana ada beberapa yang penunjang seperti gambar digital, terus juga ada utilitas, juga ada struktur, gambar struktur itu juga tetap kita berikan secara dasar. Jadi mereka paling nggak secara konsep tahu nih mau berhubungan sama pihak lain, utilitas itu berhubungan dengan pihak lain, struktur juga berhubungan dengan teknik sipil. Itu mereka tahu secara dasar. Jadi kalau ngomong itu klik gitu maksudnya. Jadi itu yang beberapa yang perlu dipelajari. Oke. Itu. Baik. Itu buat teman-teman yang dari SMA SMK yang memang nanti berencana mau lanjut ke bidang teknik sipil dan arsitektur, sekilas gambaran apa saja yang mau dipelajari itu sudah disampaikan oleh Pak Leo dan juga Pak Ari. Mungkin Kak Sisil juga ini kan pernah sharing juga sama teman-teman di SMA nih Pak Kak Sisil. Pertanyaan apa lagi sih Kak Sisil yang sering mereka tanyakan terkait dua bidang ini Kak Sisil? Kebetulan ini saya lihat sudah ada juga pertanyaan dari kolom chat sebelumnya. Dari Rona Masengi, boleh bisa langsung ditanyakan mungkin ya, kita sharing langsung ya untuk pertanyaannya. Boleh, halo, oke. Mungkin atas nama Rona Masengi bisa dinyalakan mikrofonnya, langsung saja bertanya kepada narasumber kita. Ya, sepertinya pertanyaannya, ya silakan.
mau tanya kan biasanya kalau di arsitektur itu suka mendesain yang bangunan yang gimana ya, yang aneh-aneh gitu. Itu Nah, kalau yang teknik sipil itu gimana kalau masalahnya struktur atau gimana? ya ya ya. Terima kasih. Berarti Ini langsung saya jawab atau? ya langsung tertuju ke karena teknik sipil ke Pak Leo, silakan. Terima kasih pertanyaannya. Ini bagus sekali pertanyaannya. Ya, saya juga sering mendapatkan seperti itu juga. Jadi sebenarnya kalau di teknik sipil, kita kan tetap kerjanya kan teamwork, ya Kak ya. Jadi teamwork, jadi ketika ada order gambar dari arsitek datang, kami yang dari tim struktur itu kan mempelajari dulu. Ini bisa enggak dikerjakan dengan metode yang konvensional enggak? Karena di sipil sendiri sebenarnya kita punya banyak sistem struktur apa ya Pak bilang sistem struktur tuh tidak modelnya bangunan tuh tidak cuma kotak gitu aja sebenarnya. Jadi kita bisa dimodelkan pakai material baja, pakai material beton bertulang, atau dimodelkan pakai bracing ini untuk pengaku untuk gempanya. Jadi kita harus tetap seperti yang dibilang Pak Ari tetap harus komunikasi. Misalnya Pak Ari ini kalau misalnya ukuran kolomnya saya besarkan bagaimana Pak? Nanti dari tim arsitek bakal ada feedback lagi. Waduh Pak Leo ini nggak bisa. Oh balik kalau misalnya kolomnya nggak bisa dibesarkan, mungkin mutu betonnya yang bakal saya naikkan untuk bisa nahan bangunan ini Pak. Jadi tetap harus ada ini sih, komunikasinya tetap bisa jalan. Nggak bisa kalau misalnya dari arsitek minta Pak Leo minta ini model seperti ini. Kan saya juga nggak mungkin langsung, loh nggak bisa Pak, ini nggak masuk akal, itu nggak boleh seperti itu. Kita tetap harus punya banyak opsi untuk bisa mewujudkan ini gedung ini bisa berdiri. Karena di sipil juga banyak metode atau banyak sistem struktur yang bisa kita gunakan. Jadi tidak cuma satu aja model itu enggak, jadi bisa macam-macam. Itu yang kalau dari saya dari tim struktur ya. Mungkin Berarti dari Pak Ari. Kenapa Pak Rio? berarti ini kalau dari Pak Ari dan Pak Leo, komunikasi ini sangat penting sekali karena Iya benar. kalau dari arsitek ini nggak mungkin hanya memperhatikan estetikanya saja, tapi juga harus memperhatikan dari sisi ini strukturnya juga, kekuatannya gitu ya Pak Leo. Iya. Ya, betul. Ya, gimana Jadi, Pak? karena itu di arsitek kita tetap mempelajari secara dasar struktur itu seperti apa dan sebagainya. Jadi supaya juga memahami teman-teman di struktur dan teman-teman mungkin di keahlian yang lain gitu ya. Jadi kita dalam mendesain pun kita biasanya yang aneh-aneh bentuknya itu memang lebih cenderung ke arah simbolik biasanya. Yang keluar adalah ke arah simbolik. Nah kalau ke arah simbolik ini pada umumnya kita juga akan mencari referensi struktur-struktur yang sudah ada gitu ya. Jadi struktur yang sudah ada seperti apa dan sebagainya kita juga kita pelajari, kita diskusikan dengan teman-teman struktur apakah memungkinkan dan sebagainya. Paling enggak yang membatasi kita adalah satu, biaya. Ya, jadi itu yang menjadi pertimbangan terbesarnya di situ. Jadi kalau biaya tidak memungkinkan dan sebagainya ya kita harus menyesuaikan. Jadi biasanya kalau owner atau pemilik gedung dan sebagainya yang maunya aneh-aneh seperti itu, karena kita kan pada umumnya kan mengikuti kebutuhan dari pelanggannya. Jadi kalau dia maunya aneh-aneh ya ada konsekuensi mahal tadi, kayak tadi Pak Leo, ini nggak bisa Pak, nggak bisa dibesarkan semuanya betonnya harus tertanam di ketebalan dinding gitu ya. Mungkin Pak Rio akan membentuk beton-beton apa itu dinding-dinding core gitu mungkin akan terjadi. Dan itu harganya lumayan besar atau mahal gitu kan. Jadi kita akan sampaikan juga ke owner, ini kalau seperti ini biayanya seperti sekian. Jadi arsitek di sini bertindak sebagai desainer juga bertindak sebagai komunikator gitu. Jadi dia TikTok dari tim tenaga ahli seperti apa, terus habis itu kita sampaikan ke konsumennya seperti apa, apakah bisa menerima kalau umpamanya ada kenaikan biaya seperti ini dan sebagainya. Karena komunikasi itu yang memang paling penting. Dan sekarang memang sudah cukup dibantu dengan adanya digital construction, jadi memudahkan kita atau
mempercepat kita untuk melakukan komunikasi. Kita bisa sharing file secara online, secara real time pun memungkinkan. Jadi hal-hal seperti itu mungkin akan banyak dimanfaatkan ke depan. Gitu, Pak. Iya. Oke. Berarti kalau di bidang ini Pak, di arsitek dan teknik sipil ini juga banyak belajar prakteknya Pak ya? Betul. Iya. Betul. Kalau dibandingkan dengan jurusan-jurusan yang lain, kira-kira kalau untuk praktek sendiri ini sebenarnya paling banyak ngeluarin duit nih kayaknya nih. Kak Sisil, ada yang tanya lagi mungkin Kak Sisil? Ya, mungkin terima kasih sebelumnya untuk Rona Mas Enggi atas pertanyaannya. Ini lainnya ini belum ada, saya rasa belum ada pertanyaan. Bisa mungkin yang lainnya yang mau bertanya bisa langsung ke kolom chat. Nanti saya akan bantu untuk menyampaikan siapa nama yang akan bisa menanyakan langsung kepada narasumber kita. Kebetulan saya juga presentasi pameran ya Pak. Sedikit pertanyaan saya, banyak nih anak-anak SMA atau SMK gitu nanya, kalau misalnya saya jurusan IPA atau sebaliknya IPS, atau mungkin di SMK dia jurusan tata busana gitu. Kira-kira kalau misalnya masuk ke jurusan arsitektur atau sipil itu bisa nggak gitu? Ya. Itu sih pertanyaan dasar yang selalu saya dapat. Iya Kak, kalau menurut saya sih tetap bisa Kak, selama dia punya niatan, punya tekad yang kuat itu pasti bisa. Itu dulu juga saya sempat ada teman juga malah dari jurusan bahasa waktu SMA, juga masuknya di teknik sipil. Ya itu sama seperti saya, jadi dia senang lihat gedung yang bagus banget, gedung-gedung tinggi yang bagus itu mau nggak mau ya belajarnya juga. Mungkin ya belajarnya mungkin ekstra sih, tapi itu worth it sih kalau menurut saya. Jadi tetap bisa, nggak masalah. Motivasinya, apalagi kalau motivasi. Kalau arsitektur sendiri Pak Ari, apalagi kalau misalnya dia tanya gini lagi setelah saya jawab gitu, dia tanya gini lagi, kalau saya nggak pintar gambar terus ya apa Kak? Itu terus gimana saya jawabnya? Karena sepengetahuan saya ya salah satu syarat utama mungkin arsitektur itu harus bisa gambar, Pak. Apa gimana, Pak? Saya juga bisa diceritakan sedikit, Pak, supaya saya juga nggak salah dalam menjawab nantinya. Seperti yang saya sampaikan pertama tadi, Mas Cecil. Jadi menggambarnya masih bisa dipelajari. Karena gambarnya kita adalah bukan menggambar indah, Mbak. Jadi kita adalah menggambarnya teknikal. Teknikal itu sesuatu yang tersampaikan secara terstruktur. Gitu. Jadi gambar orangnya mungkin hanya siluet saja. Cuma ada lingkaran di atas gitu ya. Terus habis itu tangan dan sebagainya cuma siluet seperti itu. Jadi bukan mencerminkan sebuah keindahan. Yang penting itu menggambar itu bisa mencerminkan mungkin masalah jauh dekat, kedalaman, seperti itu. Dan itu akan dipelajari secara terstruktur karena gambarnya itu bukan keindahan, jadi akan dilatih. Jadi memang semester 1 masuk ke kami itu akan dilatih untuk itu. Jadi memang dilatih gimana supaya mereka bisa ini mulai dari mencontoh dulu, melihat, terus habis itu sketsa bebas dan sebagainya. Mungkin saya share sedikit ya, ini kegiatan teman-teman di arsitek ya, yang kemarin sebelum WFH ini ya. Kalau WFH ini kita masih belum mengumpulkan ini gambar-gambarnya seperti apa gitu ya. Karena ini akan berbeda jauh gitu. Tapi secara gambaran adalah seperti ini kegiatan teman-teman. Siap-siap. Tapi sebelumnya mungkin saya perlu beritahu kepada teman-teman para peserta yang sudah masuk dalam forum sharing session ini, kami nanti di akhir acara akan memberikan surprise mungkin bagi yang aktif dan terfavorit menurut kami akan memberikan merchandise dan akan dikirimkan langsung ke rumah kalian. Boleh ya Kak, saya bagi-bagi merchandise ya Kak, supaya memacu teman-teman mungkin yang malu-malu untuk bertanya gitu. Gak usah diempat, langsung tanya aja, kita sharing soalnya. Boleh dong, dan pastinya buat adik-adik dari SMA dan SMK yang bergabung dengan kita saat ini, kalau memang nanti berencana mau lanjut studi di Universitas Widya Kartika, bisa nanti kita mintakan rekomendasi beasiswa dari Pak Ari dan Pak Leo. Nanti kita akan masuk dalam tahap konsultasi pendidikan yang nanti juga akan
dipandu oleh Pak Ari dan Pak Leo sebagai konsultan pendidikan. Siap. Ya, mungkin Monggo, saya Pak. sharingkan ya. Siap. Jadi jangan kaget ya, suasananya akan jauh dari kesan formal gitu ya. Karena ini mereka mengatur sendiri, mereka yang nyaman seperti apa dan sebagainya, mereka berkreasi sendiri ya. Jadi seperti itu. Saya sampaikan. Nah, ini contohnya. Jadi mereka sedang menggambar, sedang mendesain, ada yang di lantai, ada yang di apa. Itu mereka sendiri yang maunya terserah ini di mana gitu kan. Ini ada studionya, ada apa gitu ya. Jadi mereka belajar bersama dalam satu studio ini bisa disebut sebuah geng gitu ya. Mereka di sini boleh nyetel musik, boleh apa dan sebagainya, asal saling toleransi lah sama yang lain. Umpamanya yang satu senang dangdutan, yang lainnya nggak senang gitu kan, ya jangan keras-keras juga, jadi pakai headset dan sebagainya, seperti itulah. Nah, jadi seperti suasana seperti rumah kedua mereka gitu. Ini area studio kita Pak Ari tadi ya. Ya betul, ini ada studio kita. Terus kita sering jalan-jalan nih, dari jalan-jalan di lapangan untuk melihat keadaan, kita belajar bersama di luar dan sebagainya, untuk mengamati proyek-proyek yang bisa digarap, yang dikerjakan gitu ya. Karena kita biasanya bersifat proyek, jadi semuanya berdasar dari studi di lapangan. Jadi seperti itu. Ini yang biasanya buat teman-teman jurusan lain jadi sedikit ngiri Pak. Kenapa sih Pak arsitek ini mahasiswanya sering jalan-jalan keluar gitu? Iya, Padahal belajar Pak ya. Iya, kita belajarnya memang caranya begini. Kalau kita belajar di dalam kelas saja jenuh pasti gitu kan. Kita senangnya jalan-jalan orang arsitek. Betul. Jadi nggak bisa hanya di dalam terkungkung di ruang ya. Terus ini adalah mempelajari langsung kayak yang sebelah kanan itu gambar sedang mengukur sebuah kota tua gitu ya. Kota tua mau dikembangkan seperti apa, diukur keadaannya seperti apa sih. Ya. Jadi benar-benar memahami keadaannya. Yang sebelah kiri ini bukan tata boga ya. Seperti meskipun itu kelihatannya memasak dan sebagainya, mereka itu sedang mempelajari bagaimana sih struktur dari dapur itu gitu. Jadi bagaimana mereka mengolah makanan mulai dari mentah sampai memasak, terus habis itu jadi panen jadi, itu mereka praktekkan, juga bisa merasakan bahwa kebutuhan dimensi atau ruangnya, ya, seperti itu. Jadi kita lebih cenderungnya pembelajarannya adalah bersifat observasi. Jadi melihat keadaan yang sesungguhnya, observasi, mempraktekkan, jadi kita bisa merasakan kebutuhan itu. Nah ini sering juga ada pembelajaran dengan para profesional gitu ya. Kita datang di IAI, diundang untuk ngobrol bareng dan sebagainya, seperti itu, lesehan. Ini adalah kegiatan yang umum di arsitek. Jadi teman-teman IAI ini banyak mengundang perguruan tinggi dan sebagainya. Kita UIK tergolong aktif untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di sini. Gitu. Terus juga ini presentasi. Jadi presentasi itu tadi seperti yang disampaikan bahwa komunikasi adalah segala-galanya gitu ya. Jadi presentasi itu akan kita latih mulai dari semester 1 gitu. Dari semester 1 itu sudah mulai diajarkan untuk presentasi sesuatu yang kecil dan seterusnya. Jadi supaya nggak kaget. Jadi nanti kalau TA suruh presentasi nggak kaget karena sudah dari semester 1 sudah. Kenapa Pak Ari kok mahasiswa itu harus presentasi proyeknya itu? Untuk apa Pak? Satu, dia untuk bisa belajar mengkomunikasikan. Tadi yang seperti saya sebutkan, komunikasi adalah segalanya bagi arsitek. Jadi dia bisa menjelaskan idenya, bisa menjelaskan kepada tenaga ahli, bisa menjelaskan kepada owner atau pemilik proyek dan sebagainya. Dia harus bisa menjelaskan dengan baik. Kenapa bentuknya jadi aneh seperti itu umpamanya. Jadi dia harus bisa menjelaskan dengan jelas gitu kan. Nggak asal aja, nggak tahu Pak, saya merem terus habis itu terjadi bentuknya, nggak bisa begitu. Jadi, itu kayak ceritanya Candi Prambanan nanti Pak. Iya, nanti jadi habis itu 1000 candi dalam semalam gitu jadinya kan. Nah, jadi ini adalah pembelajaran. Jadi kita banyak tidak di kelas dan mungkin ke depan kita akan membentuk dalam bentuk modul. Jadi karena
karena perubahan pendidikan yang saat ini yang lebih cenderung online dan sebagainya, kita akan membuat modul. Jadi yang semester 1 itu modul, jadi satu modul itu sudah di dalamnya sudah ada beberapa mata kuliah. Jadi dengan mengerjakan sebuah proyek itu seakan-akan sudah mengerjakan beberapa mata kuliah. Jadi tidak seperti konsep dulu kuliah itu mata kuliah ini masuk kelas, ikutin, selesai, pindah lagi ke kelas yang lain, tidak seperti itu lagi. Jadi sudah berusaha kita sesuaikan, kita rubah, kemungkinan kita akan membentuk sebuah modul seperti itu. Itu Pak Rio. Oke. Ini juga menjadi penasaran juga Pak Ari dan Pak Leo bagi kita semua dengan kondisi sekarang ini yang belajar di rumah, BDR dan juga WFA ini, bagaimana Pak pembelajaran mahasiswa-mahasiswa kita Pak Ari dan Pak Leo? Ya tadi Mas Ria, mungkin saya tadi sudah menjelaskan sedikit. Jadi kita akan membuat bentukan modul. Jadi kayak tadi pertama saya sebutkan bentuk estetika dan sebagainya. Jadi estetikanya itu sudah menyangkut ada perhitungan matematiknya umpamanya. Sudah ada perhitungan mekanikanya. Oh, ternyata sedotan itu dari sedotan mungkin kita bentuk begini. Oh, itu kekuatannya seperti apa dan sebagainya. Selain bermain estetis, tetapi kita akan bisa melakukan percobaan-percobaan. Jadi modul-modulnya akan berbentuk seperti itu. Jadi kayak umpamanya yang semester 3 tadi yang sudah rumah tadi, ya kita buat proyek rumah gitu. Proyek rumah, terus di dalamnya sudah mempelajari juga masalah utilitas, mempelajari juga masalah ini dan sebagainya dalam dibentuk sebuah laporan. Jadi kita akan membimbing dalam bentuk proyek. Nah, kalau kita ngomong membimbing dalam bentuk proyek, itu sudah sesuatu hal yang lumrah atau biasa, kita bisa berkoordinasi di proyek. Ya seperti kita berkoordinasi dengan Pak Leo mamanya dari segi struktur dan sebagainya. Sudah biasa nih online, pakai apa, pakai video call, pakai command data environment, CDE, dan sebagainya, seperti itu sudah umum. Dan di konstruksi, digital construction menjadi sebuah kebutuhan. Jadi di sini kita berusaha untuk mengikuti keadaannya. Digital construction itu sudah ditetapkan sama pemerintah tahun 2018. Jadi jauh hari sebelum keadaan sekarang. Jadi sekarang ini malah mengingatkan kita untuk semakin kuat untuk segera menerapkan digital construction. Seperti itu. Oke. Jadi yang sebelumnya belum berubah semua karena kondisi seperti ini dipaksa untuk berubah semua. Betul. Gitu. Kalau dari Pak Leo. Ya, hampir sama sih Pak. Cuma mungkin kita terutama untuk yang masih semester awal mungkin basic-basicnya bisa mereka dipelajari sendiri. Jadi mereka lebih ini untuk menguatkan masuk di sipilnya. Jadi mata kuliah yang awal-awal ini memang mau nggak mau memang lebih banyak kehitungan sebenarnya. Jadi mau nggak mau juga ya harus latihan soal seperti itu. Oke. Jadi memang sejak awal kan sudah diterapkan bahwa pembelajaran ini harusnya student center learning begitu ya. Tetapi ada guru yang sebagai pemandunya juga gitu. Tetap dipandu. Oke. Dan ini pastinya juga jadi pertanyaan teman-teman sobat milenial juga. Bagaimana sih prospek kerjanya nanti di bidang teknik sipil dan arsitektur? Pak Leo dulu deh. Oke, kalau prospek kerja ya, mungkin yang umum itu teman-teman biasanya di konsultan atau kontraktor. Itu yang umum. Lalu bisa juga jadi pengawas konstruksi di lapangan, desain. Lalu banyak juga nih teman-teman yang di pemerintahan juga, di PU atau di BUMN. Oke. Ada lagi sekarang, kalau pendidikan ini pasti mungkin jadi dosen, nah itu bisa juga. Satu lagi itu di perbankan, Kak. Mungkin banyak yang nggak tahu. Ya, di perbankan itu kan ada divisi yang mengurusi untuk kredit atau ini, Kak. Pinjaman begitu. Ya, seperti itu. Jadi juru taksir kita biasanya bilang teman-teman saya di perbankan. Jadi apresial ya. Jadi mereka
ke lapangan melihat oh ini harga bangunannya sekian, itu bisa disetujui berapa. Jadi itu bisa masuk ke perbankan juga. Banyak juga yang bisa masuk. Bahkan teman-teman saya dulu waktu S1 di perbankan ini boleh dibilang ya lumayan banyak. Perbankan lalu selain sipil juga banyak sih sebenarnya. Karena mungkin nanti kalau sudah merasakan di sipil mungkin tahu kalau kita harus membuat perhitungan itu harus balance. Harus sama dengan nol. Itu dibutuhkan juga di bidang-bidang yang lain. Oke, Kak Rio. Oh, Iya. masih ada. Ini tiba-tiba langsung menumpuk banyak pertanyaan. Boleh langsung Kak Sisil. Saya pikir surprise-nya kita itu sangat dinanti-nantikan kayaknya. Mungkin tadi masih baru gabung kayaknya, baru join. Iya. Oke, kita mulai dari yang atas nama Yoga. Silakan Yoga langsung bertanya kepada narasumber kita, bisa diaktifkan mikrofonnya. Oke, terima kasih. Ya. Oke, Kak, saya ingin bertanya ini. Bagaimana manajemen teknik sipil dalam pembuatan pembangunan di tempat yang tidak strategis? Karena saya tinggal di Papua, jadi banyak tempat yang memang masih kosong. Dan saya lihat di Papua sini, kelihatannya rumah itu hanya sekedar kayak gitu-gitu aja, dan tempat-tempat resto itu, restoran atau hotel itu hanya sekedar kayak gitu aja, nggak ada daya tarik sehingga ada orang yang minat untuk datang. Jadi seperti itu. Mungkin di hotel itu hanya sekedar ya umum saja sih, nggak ada untuk daya tarik sehingga mungkin ada tempat tambahan sehingga menambah daya tarik, seperti itu aja. Dan lebih khususnya di manajemennya seperti apa untuk lokasi dan tempat yang tidak strategis. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih juga. Jadi langsung bergabung teman-teman dari Papua. Padahal bagus loh kayaknya rumahnya itu yang dari yang pendek itu apa namanya? Malah itu yang keren itu tradisional ya Kak Sisil ya. Banget, benar. Yang mencirikan khasnya Papua. Tapi juga ada sisi karena kita kan mungkin karena sudah masuk era milenial juga dan ada daya tarik yang lainnya gitu yang ingin ditanyakan oleh Yoga gitu, Pak Leo atau Pak Ari. Oke. Ini awalnya kalau dari ini sebenarnya juga berhubungan dengan arsitektur sebenarnya. Kalau dari sipil sendiri dan arsitektur biasanya kita melakukan studi kelayakan dulu sebelum membangun bangunan itu. Jadi kita lakukan survei dulu, ini aksesnya di situ bagaimana, itu biasanya kita harus lakukan itu dulu. Jadi nggak tiba-tiba langsung dibangun. Andai kata misalnya dulu sudah disurvei, sudah oke, dan ternyata tetap dibangun, lalu kok masih tidak ada peningkatan atau apa, itu nanti bisa dikonsultasikan dengan arsitekturnya juga. Jadi Pak Ari bisa bantu. Kembali desainnya seperti apa? Proyek dari atau landscape wilayah Papua ini. Ya, terima kasih Pak Rio. Jadi memang kebutuhan di daerah dan sebagainya itu tergantung dari ininya sih, dari daerah masing-masing. Saya setuju kalau perlunya ada studi kelayakan dan sebagainya seperti itu. Setelah itu kita akan melakukan survei lah ke sana. Kita pelajari itu budayanya seperti apa dan sebagainya, bagaimana mereka berkegiatan dan sebagainya. Jadi benar seperti katanya Pak Rio, kemarin kami mendapatkan proyek di area Biak. Jadi kita di Biak, di Pulau Biak, di sana kita mendesain di sana, berkolaborasi dengan arsitek lokal, Pak Dijo di sana di Biak, dan di sana kita mendesain untuk gedung LL Dikti. Jadi kita berusaha mempelajari bagaimana sih masyarakat Biak dan sebagainya. Jadi kita terjun ke sana, terus berkomunikasi dengan para sesepuhnya sana lah, tetua-tetuanya gitu ya.
gimana sih budaya biak mereka, kita minta untuk bercerita, itu sampai semalaman tuh cerita dari sore sampai malam, sampai jam 3 pagi kalau nggak salah, itu cerita gitu, gimana biak itu, gimana masyarakatnya dan sebagainya. Hal-hal seperti itu perlu kita tangkap. Karena waktu kita mendesain sebuah bangunan untuk di daerah-daerah yang di luar daerah kita harus paham banget masyarakatnya seperti apa. Jangan sampai kita mendesain dengan standar mungkin teman-teman yang ada di Jawa dan sebagainya. Itu akan berbeda sekali gitu. Kultur dan budayanya beda banget. Jadi kita harus menyesuaikan. Terus alamnya seperti apa? Kita pelajari anginnya, cahaya mataharinya gimana, daerahnya, struktur tanahnya. Kita kemarin sampai menggunakan drone waktu itu untuk men-scan 3 dimensi untuk kontur lahannya gitu. Itu untuk mempercepat kerja. Jadi kalau umpamanya kita harus, karena lahan yang kita buka itu masih banyak tanaman gitu ya, separuh hutan dan perkebunan rakyat gitu ya. Jadi kita nggak mungkin melakukan pengukuran dengan waktu yang cepat. Waktu itu kita dituntut untuk menyelesaikan dengan waktu yang cukup cepat ya. Jadi akhirnya kita harus pakai teknologi, kita pakai drone, kita scanning semuanya, terus akhirnya itu sebagai media kita untuk mendesain. Jadi seperti itu. Jadi memang ininya panjang, prosesnya memang cukup panjang, tapi itu memang harus dilakukan semua. Jadi biasanya untuk project itu desain itu bisa berlangsung sekitar hampir 1 tahun, 6 bulan sampai 12 bulan. Jadi itu arsitek, sipil, dan tenaga-tenaga lain saling bekerja sama untuk mencari kemungkinan apa itu desain-desain yang terbaik untuk daerah tersebut. Seperti itu mungkin gambarannya. Oke. Wah, gimana Yoga ya, sudah kita bahas mengenai pertanyaan dari Yoga. Oke, terima kasih. Oh ya, sama-sama Yoga. Mungkin saya langsung lanjut saja ya Pak ya, karena banyak banget ini. Saya takutnya nanti waktunya nggak mencukupi. Oke, langsung dari Neneng Isna. Silakan Neneng Isna menghidupkan mikrofonnya. Halo Neneng. Halo. Oke, saya bantu aja Pak. Pertanyaan dari Neneng Isna, apa saja yang harus dipersiapkan semasa SMA baik jurusan IPA, IPS, atau bahasa, terutama syarat nilai atau kompetensi? Neneng mungkin masih anak SMA ya kayaknya ini. Sudah mau prepare dari sekarang. Silakan Pak Ari dan Pak Leo. Mungkin Kak Aryo juga boleh menambahkan. Jadi kalau dari saya sendiri yang penting ini sih, anaknya ini sendiri kita sendiri harus semangat atau niat untuk mau masuk, misalnya saya pilih sipil ya, harus ini memang harus dari dirinya sendiri memang. Sebenarnya kalau nilai ya itu tadi kayak seperti saya tadi kan, nilai saya juga nggak bisa dipakai nilai, maksudnya pelajarannya kan nggak banyak dipakai di teknik sipil, tapi tetap ya dari diri kita sendiri. Kalau misalnya sudah ingin terjun di dunia teknik sipil ya mau nggak mau ya nanti harus menyiapkan tenaga pikirannya ketika masuk awal di semester 1 itu. Jadi itu sih kalau saya dari yang dipersiapkan. Mungkin ya kalau yang umum ya rapot ya tetap untuk daftar ke perguruan tingginya. Oh ya, sebelum Pak Ari menjawab, mungkin ini Neneng Isna sudah masuk dengan kita. Mungkin pertanyaannya benar yang seperti ditanyakan, yang seperti saya bicarakan? Masih perjalanan pulang nih ya. Iya, kayaknya perjalanan. Iya. Mikrofonnya yang belum nyala. Oh ini Ibu. Oh iya, silakan. Sebenarnya saya bukan anak SMA. Saya seorang ibu SMA. Saya mau tahu. Saya ingin menanyakan persiapan apa saja nih yang dibutuhkan oleh anak-anak SMA, terutama di sini kan ada jurusan IPA, IPS, bahasa, agar mereka bisa bisa masuk
arsitek. Oke, berarti beasiswa ini lebih ke beasiswa sih Pak kayaknya ini. Iya, solusinya. Ya. Terima kasih. Saya lagi di jalan. Gak apa-apa, terima kasih, hati-hati Bu. Maafkan saya. Ya, monggo ditambahkan Pak. Oke, terima kasih. Bu Jadi, Neneng. Bu Neneng ya. Oke, Ya. terima kasih Bu Neneng. Jadi mungkin saya jawab. Jadi untuk kami yang perlu dipersiapkan memang tadi yang menjadi dasar adalah komunikasi menggambarnya memang. Tapi tidak menjadi kebutuhan pokok juga, itu bisa dipelajari. Jadi kalau memang masih SMA bisa mencoba latihan aja. Pencontoh aja dulu dari gambar-gambar yang sudah ada, gambar bangunan ya. Kita tidak mengambil untuk seni rupa, jadi gambar-gambar yang bangunan dan sebagainya yang cenderung garisnya juga lurus dan sebagainya untuk menyamankan di situ. Terus habis itu memiliki kemauan berkreasi. Jadi mencari kemungkinan-kemungkinan terbaru dan sebagainya. Jadi arsitek itu pada umumnya adalah problem solver. Jadi dia akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Jadi dia kreatif untuk mencari hal-hal yang baru dan sebagainya. Jadi sering melihat mungkin beberapa hal tentang problem solving seperti itu. Nah, jadi dari situ nanti akan memacu anak untuk siap melakukan kegiatan-kegiatan di dunia arsitek. Jadi kita biasanya juga mendeteksinya dari pengetahuan umum arsitek gitu ya, dari pengetahuan umum arsitek tentang arsitek apa yang mereka ketahui, terus juga apa yang mereka ketahui dengan karya-karyanya dan bagaimana kalau mereka itu menghadapi problem. Jadi hal-hal itu yang kita akan deteksi. Karena jadi tadi seperti yang saya sampaikan, arsitek pada umumnya adalah problem solver. Jadi permasalahan yang ada di lapangan, masyarakat dan budaya sebagainya itu bisa ditangkap. Jadi itu yang kita akan menjadikan saingan selain sketsa atau gambar itu. Begitu. Oke, Pak Hari. Tadi yang terkait dengan apa yang harus disiapkan. Sepertinya tadi saya tangkap Bu Neneng juga menanyakan terkait dengan program beasiswa dan sepertinya Bu Neneng juga sedang mempersiapkan putra-putrinya nih mau nanti dikuliahkan di jurusan arsitektur. Kalau nanti mau dikuliahkan di Universitas Widya Kartika, bisa Bu Neneng capture ini forum online kita, nanti tinggal chat di WhatsApp kita bahwa tadi sampaikan saja kalau Bu Neneng sudah mengikuti kegiatan ini dan kalau mau ikut konsultasi pendidikan bagi putra-putrinya nanti ketika sudah masuk masa persiapan untuk masuk ke perkuliahan bisa dikonsultasikan dengan program studi tujuan nanti. Benar. Ya. Oke. Jadi Ya, nanti tadi. saya tambahkan bisa? Ya, silakan Pak. Ya. Biasanya kalau program beasiswa nanti kami yang dari Prodi akan melakukan wawancara gitu kan kepada yang bersangkutan dan kita akan merekomendasikan apakah mereka layak dan tidaknya. Yang penting mereka memiliki kemauan yang kuat. Itu biasanya seperti itu karena kita akan membimbing mereka sampai akhir gitu kan. Jadi kita yang bertanggung jawab juga terhadap prestasi dan sebagainya karena itu kita memilih adalah kemauannya. Itu yang paling penting saya kira. Seperti tadi Pak Lio juga sampaikan, kemauan yang kuat itu mengalahkan ketidakmampuan mungkin ya seperti itu ya. Mereka belum mampu, bukan ketidakmampu tapi belum mampu lebih tepatnya. Jadi apabila mereka memiliki kemampuan, kemauan dan habis itu mau mengikuti instruksi atau mengikuti petunjuknya, saya kira pasti bisa melakukan. Terima kasih. Sama seperti yang disampaikan Pak Leo tadi Pak ya. Yang penting mau, nanti kalau untuk keterampilan bisa dipelajari gitu Pak ya. Benar. Oke. Katanya Bu Neneng sudah minta linknya, saya sudah berikan nomor WA. Silakan langsung WA ke nomor saya. Dan katanya buat persiapan next year, berarti untuk siswa-siswinya yang akan lulus tahun depan. Tahun ini kan masih buka juga kok Bu. Kalau misalnya memang ada siswa-siswinya yang masih berminat untuk melanjutkan studinya
di gelombang terakhir kami ini, apalagi saya dengar-dengar pasti banyak juga yang galau dulu ikut SBMPTN gitu ya Bu ya. Kami punya program khusus juga untuk teman-teman dari siswa-siswi yang mau menunggu SBMPTN dulu, tapi mau daftar dulu tempat kami. Kami ada program khusus pengembalian biaya juga di situ. Jadi kalian punya plan A dan plan B juga dari sekarang. Mungkin seperti itu dari saya. Kita lanjut lagi. Boleh saya lanjut atau Kak Rio ada yang... Silakan Kak Sisil dilanjutkan. Oke, lanjut. Ini ada pertanyaan dari Ayla Rohma. Kayaknya ini yang sering ikut kita di Koridor Ide. Nggak Silakan. pernah absen Kak Sisil. Silakan Ayla Rohma untuk bertanya langsung. Halo, Ayla? Ayla Rohma. Saya bantu aja pertanyaannya ya Pak ya. Untuk pertanyaan dari Ayla Rohma seperti ini. Bapak, untuk perempuan sendiri kalau di teknik sipil sebaiknya ambil yang apa Pak? Apakah ada inspektor yang perempuan juga Pak di site saat ini? Mungkin jurusan apa yang paling konsentrasi apa ya maksudnya? Konsentrasinya ya Pak. Ya, konsentrasi. Terima kasih pertanyaannya. Kalau konsentrasinya sebenarnya nanti di awal-awal semester sampai di semester 6 itu nanti tetap umum. Jadi kita belajar semua nanti Kak itu. Dan nanti dibedakannya baru di ketika mau ngambil TA. Saya minatnya struktur, jadi TA-nya tentang struktur. Saya minat transportasi, nanti TA-nya tentang transportasi. Jadi itu tergantung minatnya. Untuk pertanyaan yang inspektor, ya udah bisa. Ya, Ayla sudah tersambung. Silakan. Ya sih Pak, karena yang Ayla tahu sepanjang perjalanan dari Jombang ke Surabaya itu kan kalau ada pembangunan jarang sekali ada wanita tuh yang ikutan pakai body harness naik kecuali orang K3. Nah, sementara untuk pembuatan SKA sendiri setaunya itu kan yang mayoritas jalan jembatan Pak. Itu maksudnya. Kalau pengetahuan saya ini banyak juga sih sebenarnya Kak yang teman-teman perempuan yang jadi inspektor juga. Jadi selain sering ke lapangan juga. Jadi kalau yang kita di UIK sendiri kan kita juga ada program magang kerja praktek itu mahasiswa saya yang perempuan ya ke lapangan juga, dan ini ada beberapa yang sudah lulus kebetulan juga lagi pengawasan, jadi di kantor jam paginya di kantor, siangnya ngecek ke lapangan. Itu ada juga, jadi tidak menutup kemungkinan di lapangan juga. Berarti nanti tergantung peminatan ketika hendak TA Pak ya? Iya benar. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Sama-sama Kak Sisi. Ya. Ini terkait dengan profesi juga Pak Leo. Mungkin memang kita secara umum melihat di sebuah proyek konstruksi gitu, memang mayoritas laki-laki gitu Pak Leo ya. Bahkan kalau cuma lewat saja lihat itu mayoritas pasti laki-laki. Itu ternyata di baliknya banyak juga sosok perempuan di sana ya Pak Leo. Ya benar Pak. Desainer struktur itu banyak juga yang teman-teman ini perempuan juga. Jadi ya kita tidak bisa menutup kemungkinan, kadang malah yang teman-teman perempuan ini lebih teliti, maksudnya kan lebih bisa ngecek lebih detail lagi. Detail, benar-benar. Iya, jadi bisa lebih detail lagi. Mungkin Pak Leo juga tahu. Gimana Pak Leo? Kemarin mungkin kalau ada yang lihat di IG-nya Info Wika, ada beberapa mahasiswa teknik sipil yang sudah lulus perempuan itu memang kerjanya juga di lapangan. Ada, mungkin kalau bisa buka di IG-nya Info Wika, itu ada beberapa testimoni mahasiswa kami dari teknik sipil yang di lapangan. Ya, dan ini Pak Leo, terkait juga dengan profesi ini. Banyak juga teman-teman yang di SMA dan SMK ketika dihadapkan pada satu hal atau bidang teknik sipil itu kemudian disampaikan nanti kalau sudah lama kuliah di teknik sipil capek-capek bayar mahal, kuliahnya lama,
tapi nanti ujung-ujungnya jadi tukang bangunan. Nah, itu gimana Pak Ali? Anggapan-anggapan seperti itu gimana Pak Ali? Ya, itu sering banyak yang ditanyakan ya. Sebenarnya kita bukan jadi tukang bangunan, cuma ini sih, kalau mungkin waktu kuliah kita ada prakteknya. Jadi kita tidak hanya belajar teori, tapi kita juga harus tahu, oh ini cara nyampur beton ini seperti apa. Jadi kita desain campuran semennya berapa, pasirnya berapa, kerikilnya berapa, dicampur ini mutunya berapa, jadinya berapa ketika dites tekan. Jadi kita belajarnya di situ. Jadi nanti ketika di lapangan itu kita bisa tahu, oh Pak ini kok campurannya segini, ini nanti nggak bisa mencapai mutu sekian. Nah itu yang kita belajar di situ. Jadi bukan jadi tukang bangunannya langsung. Jadi setidaknya kita lebih ke arah inspektornya, jadi pengawasnya. Jadi mengawasi proyek itu. Jadi bukan jadi tukang bangunannya. Jadi ini memang buat adik-adik di SMA, SMK sederajat. Jadi anggapan-anggapan terkait dengan bahwa kuliah di teknik sipil tuh ujung-ujungnya jadi tukang itu salah Pak Leo ya. Iya, salah. Bukan berarti kemudian ujung-ujungnya jadi pekerja kasar, justru malah jadi pekerja intelektualnya gitu Pak Leo. Ya? Oke. Ya mungkin teman-teman yang SMK mungkin yang sering praktek juga, yang SMK bangunan mungkin tahu. Itu kalau harus bikin beton sendiri, bikin aspal sendiri itu mungkin paham. Minimal tahu prakteknya. Jadi yang dianggap tukang itu adalah pekerja kasarnya, bukan pekerja sipilnya, gitu ya. Baik, Kak Sisil ada pertanyaan lagi mungkin nih dari teman-teman? Sepertinya Kak. Oh ya, ada Pak. Ini pertanyaan untuk Pak Ari sepertinya ini. Tapi mungkin dari Pak Leo dulu, yang dari Pak Leo. Tadi sudah Ayla, kemudian ini aja. Atas nama Ali Hardana. Silakan Ali, bisa menanyakan langsung kepada narasumber kita, bisa diaktifkan mikrofonnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga pada pertanyaan-pertanyaan yang sudah terjawab tadi sebelumnya. Kalau Ali ini saya langsung tanyakan aja langsung ya. Ali menanyakan, ini Ali menanyakan seputar ini sih. Apa ada perubahan pembelajaran ketika COVID ini ya Pak? Bagaimana mengatasi ketika daerah-daerah yang jauh tempat tinggalnya Pak? Yang terkait dengan situasi sekarang. Ini untuk yang jauh ini tidak bisa menjangkau. Kan untuk sementara ini kita kan online ya. Jadi syarat utamanya sebenarnya adalah internet sebenarnya ya. Kalau online ini pastinya itu dari Kak Ali jauh ini gimana? Jauh nggak bisa menjangkau internet atau bisa dapat internet tapi mungkin koneksinya kadang masih putus-putus. Mungkin secara umum aja Pak. Ini saya lihat alinya belum ini. Ya, saya juga mungkin seperti ini Pak Leo terkait dengan tadi saya tanyakan terkait dengan praktikum, pembelajaran praktikum gitu Pak Leo. Yang butuh material atau pembimbingan khusus didampingi gitu Pak. Ada mungkin seperti itu. Untuk saat ini kita nanti akan membuatkan semacam tutorial gitu ya di YouTube. Jadi kita kan tidak mungkin bisa terjun langsung ke lapangan dengan kondisi seperti ini. Tidak bisa, sebenarnya di sipil itu harus nge-lab sendiri seperti itu. Tapi berhubung kondisi seperti ini, maka mau nggak mau kita harus bisa belajar mandiri. Atau kalau itu salah satu mungkin bisa lihat di tutorial YouTube. Lalu jika di lokasinya di situ ada proyek atau proyek pembangunan, itu bisa didatangi, bisa ditanya-tanya di situ langsung di lapangan. Itu mungkin juga bisa membantu juga nanti. Lalu bisa langsung konsultasi dengan pembimbing dosennya juga. Kalau Pak ini seperti ini, campuran seperti ini, ya itu bisa konsultasi juga. Jadi mungkin ya ini kondisinya memang kita harus kreatif sih, nggak bisa langsung mengandalkan dari praktikum aja kalau seperti ini. Iya, terkait dengan COVID-19 ini memang tidak hanya berdampak pada satu bidang saja, tapi seluruh kehidupan dan seluruh aspek kehidupan kita. Bahkan kemarin juga teman-teman mungkin tahu support yang besar sekali untuk para lulusan atau wisudawan di tahun 2020 itu yang kemudian disebut angkatan COVID gitu.
yang sebenarnya yang butuh support juga teman-teman yang masih sekolah atau masih kuliah ini, karena butuh perjuangan juga untuk bisa menyelesaikan atau memulai tahapan pembelajaran di masa seperti ini. Jadi semuanya pasti ada perubahan, tetapi dari aspek pendidikan khususnya di Universitas Widya Kartika, para dosen, kemudian kaprodi dan dekan di bidang akademik mempersiapkan segala rupa proses pembelajaran supaya tidak mengurangi dari nilai-nilai atau value dari pembelajaran itu sendiri, termasuk dosen-dosen kita yang ada di teknik sipil dan juga arsitektur. Begitu Kak Sisil. Oke, siap. Terima kasih atas pertanyaan dan jawaban dari para narasumber dan juga Karyo juga. Saya langsung tadi ke pertanyaan buat Pak Ari ya, Pak Ari. Ini ada pertanyaan, 3 pertanyaan langsung dari Nadira Zikri Mardiani. Silakan Nadira mengaktifkan mikrofonnya dan langsung bertanya kepada Pak Ari untuk pertanyaannya. Halo, Nadira? Nadira Zikri Mardiani. Bisa mengaktifkan mikrofonnya? Iya. Silakan ditanya. Iya, sore kakak semua. Mau izin tanya nih, kira-kira yang paling dominan buat jurusan arsitektur itu keterampilan dalam mata pelajaran apa ya gitu. Terus juga perbedaan dari arsitektur biasa yang kita tahu sama arsitektur interior itu, singkatnya penjelasannya bagaimana ya? Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Nadira. Gimana Pak Ari? Ya, terima kasih Mbak Nadira. Jadi kalau kita di bidang arsitektur, ini mungkin sempat saya singgung, dari selain estetika dan sebagainya tadi, yang perlu diperhatikan adalah kemampuan untuk menangkap lingkungan. Lingkungan itu maksudnya lingkungan sekitar ya, entah itu masyarakat dan sebagainya. Gimana kita menangkap, maksudnya mengamati, melakukan observasi, mencoba, terus habis itu menganalisisnya. Ya, itu yang paling banyak dilakukan. Hampir di seluruh perancangan arsitek, mulai dari semester 2 sampai yang semester akhir pun, yang dilakukan hal seperti itu terus. Tapi cuma tingkat kompleksitasnya yang bertambah. Jadi mungkin kalau ya, tadi saya sebutkan semester 2 masih ruang sederhana. Jadi yang diamati kan mungkin masih sedikit orang, mungkin 3 orang atau 4 orang, seperti itu. Tambah lama nanti tambah khusus, tambah banyak, dan sebagainya. Ya, sudah mulai ada perhitungan ekonominya, sudah mulai ada perhitungan energinya mungkin, atau kehematan yang lain, sirkulasi udara. Jadi semakin lama semakin meningkat. Tetapi yang intinya adalah arsitek itu kita bisa melakukan analisis, melakukan pemecahan permasalahan yang ada. Jadi yang penting adalah bagaimana kita menangkap permasalahannya. Habis itu dari situ kita mencari kemungkinan pemecahan permasalahannya. Desain pada umumnya adalah di situ. Desain apapun juga adalah memecahkan permasalahan yang ada dihadapi oleh seseorang atau masyarakat atau mungkin lingkungan tertentu. Dan jangan sampai kita kalau di arsiteknya kita sangat menghargai lingkungan. Jangan sampai desain-desain kita itu sampai bermasalah atau merusak dari lingkungannya. Itu yang pertanyaan pertama. Terus untuk pertanyaan yang kedua yang tentang arsitektur interior atau mungkin arsitektur yang bangunan dan sebagainya. Kalau di kami masih menjadi satu, jadi ada interior, nanti ada peminatan sendiri di semester 7 itu ada peminatan sendiri. Jadi semester 6 dan semester 7 itu ada mata kuliah khusus yang berhubungan dengan interior. Jadi mahasiswa bisa milih interior, bisa milih masalah sustainability, bisa milih masalah kawasan dan sebagainya. Karena itu menjadi pilihan. Jadi kalau interior intinya kan kita berada di dalamnya dan kita intinya memfasilitasi kegiatan orang. Secara umum arsitek melakukan hal yang sama, tetapi kalau interior itu lebih detail.
Kalau interior itu lebih detail, kita sudah ngomong, kita memilih suasananya, furniturnya seperti apa, desainnya dan sebagainya. Kita sudah lebih detail ke arah sana. Kalau yang arsitek secara umum yang sebagian besar itu adalah secara garis besar, ruangannya luasannya sekian, kebutuhannya sekian, apa itu butuh furniture ini, tapi desainnya seperti apa belum di define, maksudnya belum benar-benar ditentukan desainnya harus seperti ini furniturnya, tidak. Tapi kalau kita masuk ke interior, kita akan mempelajari secara spesifik desainnya seperti apa supaya itu menciptakan sebuah suasana tertentu di ruangan tersebut. Seperti itu kalau bedanya antara arsitektur yang umum dan interior. Jadi interior itu lebih detail ke perilaku di dalam ruangan, seperti itu. Itu sih, Mbak. Pak Ari, saya sambung sedikit Pak Ari terkait dengan tadi terkait dengan profesi di bidang teknik sipil. Jadi kalau dari arsitektur sendiri dengan tadi konsentrasi yang mau lebih di bidang kawasan atau mungkin dari interior design gitu. Apa saja jadi Pak prospek kerjanya nanti? Prospek kerjanya, oke. Arsitektur ini memiliki prospek kerja yang sangat luas memang. Satu, menjadi arsitek sendiri secara umum, seperti yang kita sebutkan tadi itu, arsitek secara umum seperti itu. Bisa juga nanti arsitek yang menuju ke arah interior. Tadi yang sudah disebutkan juga, interior itu bidang yang berbeda lagi, karena kalau kita nanti di lapangan, teman-teman yang desain interior ini akan mendesainkan lagi gitu. Jadi kita mendesainkan arsitek secara umum, terus interiornya akan didetailkan sama teman-teman interior. Terus habis itu, jadi ini berkolaborasi erat dengan teknik sipil sebagai kontraktor gitu ya. Terus bisa juga mungkin dia bisa memanage atau manajemen proyek gitu ya. Di mana memanage sebuah proyek, entah itu rumah, entah itu bangunan, entah itu apapun juga, ya itu juga berkaitan juga teman-teman dengan teman-teman teknik sipil. Terus juga bisa juga sebagai appraisal. Appraisal tadi Pak Leo juga menyebutkan teknik sipil di appraisal, arsitek juga di beberapa dibutuhkan di perbankan sebagai appraisal. Jadi kita waktu ngelihat aja kita tahu nih kira-kira harga rumah berapa itu kita tahu gitu. Karena kita juga diajari bagaimana cara menghitung anggarannya untuk sebuah bangunan. Jadi desainnya kayak gini, apa itu ornamen-ornamen seperti ini, kita sudah paham ini kira-kira harganya sekian nih rumah gitu kan. Jadi itu kita sebagai seorang appraisal. Bisa juga aktif di bidang material bangunan. Jadi karena kita mempelajari sama masalah gedung dan sebagainya, kita paham juga, kita masuk ke material bangunan. Bisa juga kita di bidang arsitek, tapi yang di bagian design development itu adalah bagian detailnya dari arsitek. Jadi dia menggambar atau mendesain secara lebih detail. Kalau arsitek secara umum itu secara global, secara konsep dan sebagainya. Kalau ini lebih detail lagi. Bentuk jendelanya itu seperti apa supaya tercapai apa yang dimaksudkan, yang diinginkan dari konsepnya dan sebagainya. Material jendelanya seperti apa. Jadi dia masuk ke arah detail lagi. Itu ada juga bidang seperti itu. Atau mungkin visualisasi desain. Jadi di mana dia bisa melakukan mungkin teman-teman yang umum rendering dan sebagainya. Jadi dia menyiapkan sebuah presentasi, menyiapkan sebuah animasi dan sebagainya. Seperti itu. Itu ada sendiri yang mengerjakan. Oke. Jadi banyak ya. Banyak. Bisa pajak ini, bisa subuh ini. Sehari nih bahas ini Pak. Baik, mungkin Kak Rio, saya lihat ini waktunya ini sudah sangat menipis. Mungkin kita bisa sambung di sesi berikutnya nanti ya Kak Rio ya. Bisa kita buatkan lagi untuk menjawab pertanyaan teman-teman lainnya. Dari Kak Rio, silakan Kak. Oke, ya ini saya lihat juga beberapa pertanyaan masih belum terjawab, tapi waktu kita sudah semakin mepet. Ya sepertinya ini harus disambung di sesi berikutnya, dan itu kapan kita jadwalkan kembali ya Kak Sisil ya dengan narasumber kita.
Ya, teman-teman yang lainnya juga yang sudah kasih pertanyaan, bukannya kami tidak jawab, tapi kita akan jawab di sesi berikutnya. Jadi saya harap teman-teman yang sudah ikut sekarang bisa join lagi di sesi berikutnya dan kita akan jawab lagi pertanyaan yang sekarang masih saya lihat banyak banget juga dari teman-teman. Ya. Gitu. Sebenarnya hari ini kita baru membahas 2 hal terkait dengan apa saja yang dipelajari dan juga prospek kerjanya. Dan itu prospek kerjanya pun yang disampaikan Pak Ari masih banyak sekali ternyata yang belum tereksplor gitu, atau mungkin belum banyak disampaikan diulas oleh Pak Ari sebagai narasumber kita. Karena waktu terbatas, saya persilahkan Pak Leo untuk menyampaikan closing statement hari ini. Oh, ya untuk closing statement-nya ya, sebenarnya dari kalau untuk teman-teman SMA atau SMK dari jurusan apapun itu tidak masalah kalau kalian ingin ngambil jurusan teknik sipil. Yang penting kalian mau, ada niat, itu kita bisa belajar bersama nanti di UIK. Oke, terima kasih Pak Leo. Saya persilahkan Pak Ari. Ya, terima kasih. Jadi kalau untuk di arsitek sendiri, jurusan apapun sama, jadi bisa kita bergabung dengan kami. Jadi kita memang lebih general gitu ya, ada tekniknya juga, ada seninya juga, ada apa gitu ya. Tapi yang penting adalah kemauan, karena kita akan mengalami sebuah, yang paling penting yang disiapkan mungkin self disiplin, karena kita sistemnya project. Jadi bukan tugasnya itu bukan kayak kemarin kalau di SMA tugas dikumpulkan depan atau tugas dikumpulkan 2 minggu lagi atau hari apa gitu, enggak seperti itu. Kalau di arsitek tugas dikumpulkan di UAS. Jadi waktu awal sudah diberitahukan tugasnya apa, kumpulkannya di UAS. Jadi 4 bulan lagi. Jadi itu butuh disiplin mandiri dari para mahasiswa untuk dia bisa mengatur ritmenya supaya semua tugas itu bisa diselesaikan dengan baik. Jadi itu yang jadi kemauan itu yang sangat penting dan kami akan siap membimbing untuk ke arah sana. Gitu. Oke, terima kasih Pak Ari. Jadi ada beberapa poin penting yang perlu saya sampaikan bahwa terkait dengan jurusan ataupun siapapun yang ingin menggeluti bidang teknik sipil dan arsitektur, ada beberapa poin terkait hal itu yang perlu kita miliki, yakni komunikasi yang baik, kemudian kerjasama terkait dengan jurusan yang lain bahkan, dan juga kedisiplinan itu menjadi penting bagi kita. Jadi sekalipun kita dari jurusan manapun, jangan patah semangat untuk bisa menggeluti bidang teknik sipil dan juga arsitektur. Baik, cukup dari saya, Kak Sisil. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih banyak Kak Rio, Pak Ari, Pak Leo untuk bahwa kita dalam sesi. Jadi saya sudah bisa sebut ini sesi 1 dalam sharing session sipil dan arsitektur sore hari ini. Banyak banget pertanyaan yang masih ada dari teman-teman sekalian dan kami janji akan membuat sesi berikutnya dan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian, dan pastinya kalian harus tetap join di Koridor Ide sharing session berikutnya. Jangan lupa saya ingatkan kembali untuk follow IG, FB, Twitter @infowika, dan juga subscribe YouTube kita di Universitas Widya Kartika supaya teman-teman sekalian juga tahu update terbaru tentang Wika dan juga pastinya tentang Koridor Ide batch selanjutnya dan juga sharing session berikutnya. Saya ucapkan terima kasih juga buat pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian, dan perlu saya ingatkan lagi bahwa Koridor Ide ini bersifat gratis ya teman-teman, dan informasi terkait Koridor Ide dapat teman-teman sekalian akses di bit.ly/koridoride dengan huruf kecil semua. Jadi bit.ly/koridoride dengan huruf kecil semua. Dan pastinya sudah saya beritahu di awal, semua yang hadir dalam sharing session hari ini akan kami berikan sertifikat gratis buat kalian. Pastinya yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir ini dan juga sudah mengisi survei kepuasan sebagai evaluasi kami nantinya. Linknya sudah kami berikan di forum chat dan kalian juga bisa lihat di email kalian masing-masing untuk link pengisian survei kepuasannya. Dan saya perlu ingatkan lagi
hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 kita ada Koridor Ide batch 10 jam 10 pagi. Kita bisa bertemu lagi di sana ya teman-teman. Dan kami akan share juga di playlist YouTube Koridor Ide UIK untuk sesi hari ini. Jangan lupa di-subscribe ya teman-teman. Baik, langsung saja acara ini pastinya dipersembahkan oleh Lensa Kartika dan saya akan mengumumkan. Ini saya bingung sebenarnya ini, mau mengumumkan yang 2 terbaik menurut sesi 1 ini yang akan mendapatkan merchandise gratis dari kami dan pastinya akan kami kirimkan langsung ke rumah kalian. Dan bagi nama-nama yang saya sebutkan ini, kalian harap mengirimkan kartu identitas ke nomor WA yang sudah kami share di kolom chatnya. Oke, siapakah itu? Jadi untuk yang pertama bisa mendapatkan merchandise gratis dari kami atas nama Nadira Zikri Mardiani. Selamat Nadira. Dan yang kedua atas nama Rona Masengi. Oke, selamat kalian berdua bisa mengirimkan kami kartu identitas kalian untuk konfirmasi dan kami juga mengenai pengiriman merchandise-nya. Baik, kalau begitu saya berterima kasih lagi kepada Pak Leo, Pak Ari selaku narasumber sesi hari ini dan Karyo juga selaku moderator hari ini yang sudah menemani dan berbagi ilmu kepada sobat milenial sekalian. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Leo, Pak Ari, terima kasih. Terima kasih banyak dan tetap semangat, jaga kesehatan juga buat sobat milenial sekalian ya. Saya mengucapkan maaf jika ada kesalahan kata dan tindakan. Saya mohon undur diri, sampai jumpa di Koridor Ide batch berikutnya. Yel-yel kita, Koridor Ide. Oke. Salam manis, inovatif, kreatif. Sampai jumpa sobat milenial, sehat selalu, selamat sore. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, terima kasih banyak Kak. Semuanya. Terima kasih. Salam dari Papua. Salam dari Papua. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih narasumber dan terima kasih banyak atas ilmunya. Terima kasih.